Cinta sejati tak mengenal status, harta, atau strata sosial. Kadang, cinta datang di saat kita tak menduganya, bahkan dari tempat yang tak pernah kita bayangkan. Seperti kisah pemuda kaya raya, yang hatinya terpaut pada seorang gadis kuli pasar. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapkan hati Anda untuk cerita yang mungkin akan membuat mata Anda berkaca-kaca. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Tulis juga asal daerah kalian, biar kita makin akrab. Kota itu adalah Jakarta, tempat gedung pencakar langit, berdiri megah dan jalanan tak pernah tidur. Arga tumbuh di keluarga yang serba berkecukupan. Ayahnya adalah seorang pengusaha properti, sementara ibunya seorang filantropis yang dikenal di kalangan sosialita. Sejak kecil, Arga dididik untuk menjadi pewaris yang tangguh. Ia bersekolah di luar negeri, mendapatkan gelar dari universitas ternama, dan selalu berada di lingkaran elit. Namun, kehidupan yang terlihat sempurna itu tak pernah membuatnya benar-benar bahagia. Setiap kali ia melihat sekeliling, yang ia temui hanyalah senyum-senyum basa-basi, pujian kosong, dan pertemanan yang dilandasi kepentingan. Meski memiliki segalanya, Arga merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ia sering bertanya, apa arti hidup jika semua hanya tentang harta dan status? Dalam hati, ia selalu merindukan sesuatu yang sederhana, namun tulus sesuatu yang uang tak bisa beli. Keputusan itu berawal dari rasa bosan. Ia ingin keluar dari rutinitas kantornya yang monoton. Arga mengenakan pakaian sederhana kaos polos dan celana jeans agar tidak terlalu mencolok. Pasar itu berbeda dari dunia yang biasa ia tinggali. Suasananya ramai, penuh dengan teriakan pedagang yang mempromosikan dagangan mereka. Aroma rempah-rempah, buah-buahan segar, dan keringat bercampur menjadi satu. Awalnya, ia hanya ingin mengamati, mungkin mencari ide untuk usaha baru. Tapi saat melangkah lebih dalam, matanya tertumbuk pada seorang gadis. Gadis itu berdiri di sudut pasar dengan tubuh yang kecil dan ringkih. Di pundaknya tergantung beban berat, sekarung bawang yang terlihat hampir melebihi kemampuannya. Tapi yang membuat Arga terpaku bukanlah pekerjaannya, melainkan wajah gadis itu. Meski tampak lelah, ada pancaran ketulusan yang sulit dijelaskan. Dalam sekejap, Arga merasa seperti dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Sari adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak usia belia, ia harus membantu ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci setelah ayahnya meninggal dunia. Kehidupan Sari adalah perjuangan tanpa henti. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di pasar, membantu pedagang memindahkan barang dagangan mereka. Tubuhnya kecil, tapi hatinya besar. Ia tak pernah mengeluh meski tangannya sering lecet dan pundaknya memar. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai sosok yang ringan tangan. Jika ada yang membutuhkan bantuan, Sari selalu hadir. Namun, di balik senyum ramahnya, ia menyimpan kesedihan yang mendalam. Hidup yang keras membuatnya lupa bagaimana rasanya bermimpi. Baginya, hari-hari hanyalah tentang bertahan. Namun, ia tak pernah menyalahkan nasib. Hidup ini sudah ditentukan Tuhan, begitu katanya pada seorang pedagang suatu hari. Saat itu, Arga sedang berjalan melewati lorong pasar yang sempit. Ia melihat Sari yang sedang beristirahat sejenak, mengelap keringat di dahinya dengan ujung kerudungnya. Ketika Sari mengangkat wajah, mata mereka bertemu. Arga merasakan sesuatu yang berbeda. Matanya seperti terpaku pada mata Sari yang berbinar meski lelah. Namun, Sari cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Baginya, pria seperti Arga adalah sosok yang jauh dari jangkauannya. Arga, di sisi lain, merasa seperti melihat sesuatu yang telah lama ia cari. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, siapa gadis itu? Mengapa ia begitu berbeda dari semua perempuan yang pernah ia temui? Hari itu, tanpa sadar, Arga mulai mencari alasan untuk tetap berada di pasar lebih lama dari yang direncanakan. Ini bukan kebiasaan biasa bagi pria sepertinya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin kembali. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis itu. Arga berusaha mendekat, meski tidak langsung berbicara. Ia hanya mengamati dari kejauhan, memperhatikan bagaimana Sari bekerja.
Setiap kali Sari membantu pedagang mengangkat barang, Arga melihat semangat yang tak pernah ia temui sebelumnya. Meski pekerjaannya berat, Sari melakukannya dengan penuh keikhlasan. Akhirnya, Arga memberanikan diri untuk memulai percakapan. "Permisi, Mbak. Boleh tahu, namanya siapa?" Tanya Arga dengan suara pelan. Sari terkejut, tak menyangka seorang pria berpenampilan bersih seperti itu berbicara padanya. "Saya Sari," jawabnya singkat, mencoba menjaga jarak. Namun, dari percakapan singkat itu, Arga tahu bahwa ia ingin mengenal gadis ini lebih dalam. Ada sesuatu yang membuatnya ingin terus kembali ke pasar, bukan lagi untuk bisnis, tetapi untuk sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak kecil, kehidupan Sari tidak pernah mudah. Ayahnya meninggal dunia ketika ia baru berusia 8 tahun akibat penyakit paru-paru, meninggalkan ibunya yang bekerja serabutan untuk menghidupi 5 anaknya. Sebagai anak kedua, Sari tahu tanggung jawab itu juga jatuh ke pundaknya. Ketika teman-teman sebayanya sibuk bermain atau bersekolah, ia sudah terbiasa membantu ibunya mencuci pakaian tetangga hingga larut malam. Namun, keadaan memaksa Sari untuk berhenti sekolah di kelas 3 SMP. Saat itu, ibunya jatuh sakit, dan Sari menjadi tulang punggung keluarga. Ia mulai bekerja di pasar sebagai kuli, mengangkut karung-karung berat berisi hasil bumi dari subuh hingga sore. Namun, di tengah semua beban itu, Sari tak pernah kehilangan semangat. Baginya, keluarganya adalah segalanya. Ia bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi adik-adiknya yang ia harapkan bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Sari dikenal oleh pedagang pasar sebagai sosok pekerja keras yang tak pernah mengeluh, meski pundaknya sering terasa sakit dan tangannya penuh luka. Meski demikian, Sari tetap tersenyum. Yang penting halal, katanya setiap kali seseorang bertanya mengapa ia rela menjalani pekerjaan seberat itu. Setelah beberapa hari mengamati dari kejauhan, Arga merasa sudah waktunya untuk berbicara lebih banyak dengan Sari. Awalnya, ia bingung harus memulai dari mana. Bagaimana caranya mendekati seorang gadis yang hidupnya begitu jauh dari dunianya? Namun, Arga adalah tipe orang yang tak mudah menyerah. Pada suatu pagi, ketika Sari sedang duduk di sudut pasar untuk beristirahat, Arga mendekatinya dengan membawa 2 botol air mineral. "Ini, Mbak. Sepertinya capek, minum dulu," katanya sambil tersenyum. Sari terkejut. Ia terbiasa bekerja keras tanpa perhatian siapapun, apalagi dari seorang pria berpakaian rapi seperti Arga. Awalnya, ia menolak. "Terima kasih, Tuan, tapi saya bisa beli sendiri," jawabnya. Namun, Arga tetap menawarkan dengan tulus. Akhirnya, Sari menerima botol itu. Percakapan pun dimulai, meski singkat. Dalam beberapa hari berikutnya, Arga mulai sering berbicara dengan Sari, bertanya tentang kehidupannya, keluarganya, dan pekerjaannya. Meski awalnya canggung, lambat laun Sari mulai merasa nyaman. Arga, di sisi lain, semakin kagum pada gadis itu. Baginya, Sari adalah cerminan ketulusan yang jarang ia temui di lingkungannya. Bukan hal yang mudah bagi Sari untuk membuka hatinya kepada orang asing, apalagi pria seperti Arga. Bagi Sari, hidup adalah perjuangan, dan ia sudah terbiasa menghadapi segala sesuatu sendirian. Namun, ada sesuatu dalam cara Arga berbicara yang membuatnya merasa dihargai. Arga tidak pernah menatapnya dengan pandangan kasihan atau merendahkan. Sebaliknya, ia mendengarkan setiap cerita Sari dengan penuh perhatian, seolah-olah apa yang dikatakan Sari adalah hal terpenting di dunia. Perlahan, Sari mulai menceritakan tentang keluarganya, bagaimana ia harus menggantikan peran ayahnya, bagaimana adik-adiknya masih bersekolah, dan bagaimana ia berharap suatu hari bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Arga semakin tersentuh. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang hidup dalam kesulitan seperti itu masih bisa memiliki hati yang begitu besar. Sari juga mulai bertanya tentang Arga, meski dengan hati-hati. Ketika ia tahu bahwa Arga adalah seorang pengusaha, ia terkejut. "Kenapa Tuan sering ke sini? Bukannya pasar seperti ini bukan tempat Tuan seharusnya berada?" tanyanya suatu hari. Arga hanya tersenyum. "Mungkin karena di sini, aku merasa lebih hidup," jawabnya.
Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Arga mulai menemukan alasan untuk sering datang ke pasar, sementara Sari mulai menantikan kehadiran pria itu, meski ia tak pernah mengakuinya. Ada sesuatu yang berbeda dalam hati Sari. Ia merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Tapi di sisi lain, ia merasa takut. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dipikirnya setiap malam. Bagaimana mungkin seorang pria kaya seperti Arga bisa benar-benar mencintainya? Perasaan itu sering membuatnya gelisah. Di sisi lain, Arga mulai merasa bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Sari, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, adalah cerminan dari kehidupan yang jujur dan apa adanya, sesuatu yang tak pernah ia temukan di dunia bisnis dan kemewahan. Meski demikian, Arga sadar bahwa jalan cinta mereka tidak akan mudah. Keluarganya pasti akan menentang, dan ia tahu bahwa Sari mungkin merasa tidak pantas untuk bersamanya. Namun, cinta yang tulus selalu menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Setiap kali Arga menunjukkan perhatian lebih, Sari merasa hatinya semakin berat. Ia tahu ia mulai menyukai pria itu, tetapi ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Aku hanya seorang kuli pasar, katanya dalam hati. Dia layak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik dariku. Sari mencoba menjaga jarak, berharap perasaannya bisa reda. Namun, setiap kali Arga datang dan berbicara dengan penuh kelembutan, hatinya kembali luluh. Suatu hari, Sari mencoba untuk berbicara jujur kepada Arga. Tuan, terima kasih sudah baik padaku, tapi kita ini beda dunia. Saya tidak pantas untuk Tuan, katanya dengan suara pelan namun tegas. Namun, Arga menatapnya dengan penuh keyakinan. Sari, apa kamu tahu kenapa aku datang ke sini setiap hari? Karena aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal, yang aku tahu adalah hatiku memilihmu, jawab Arga. Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang mencintainya apa adanya, bukan karena penampilan atau statusnya. Namun, ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Bagaimana dunia mereka yang begitu berbeda bisa menyatu? Cinta yang tulus seringkali diuji, dan hal itu pula yang dialami oleh Arga dan Sari. Saat hubungan mereka mulai dikenal oleh lingkungan sekitar, kabar itu dengan cepat sampai ke telinga keluarga Arga, terutama ibunya. Ratna, seorang wanita anggun yang selalu menjaga reputasi keluarga, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui putranya dekat dengan seorang gadis kuli pasar. Arga, ini tidak masuk akal, ujarnya dengan nada tajam saat mereka berbicara di ruang keluarga yang megah. Kamu punya segalanya, harta, pendidikan, dan masa depan cerah. Lalu mengapa kamu memilih seorang gadis dari kelas bawah? Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Arga mencoba menjelaskan bahwa Sari adalah seseorang yang memiliki hati tulus dan kepribadian yang luar biasa. Namun, ibunya tetap menolak untuk mendengar. Dia tidak pantas untukmu. Cinta itu bukan hanya tentang perasaan. Kamu harus memikirkan masa depanmu dan nama baik keluarga ini, desaknya. Arga menyadari bahwa meyakinkan ibunya akan menjadi tantangan besar, tetapi ia tahu bahwa perasaannya pada Sari adalah sesuatu yang nyata. Ia tidak akan menyerah hanya karena tekanan dari keluarga. Setiap kali ibunya mencoba memengaruhinya untuk mengakhiri hubungan itu, Arga tetap berdiri teguh. Ia mulai menghindari pertemuan sosial yang menurutnya penuh kepalsuan dan memilih menghabiskan waktu di pasar, di mana ia merasa lebih dekat dengan kenyataan hidup. Bu, aku tidak akan mencari gadis lain hanya karena dia lebih layak di mata orang lain, katanya tegas suatu malam. Sari adalah orang yang membuatku merasa hidup. Dia tidak pernah memandangku sebagai seseorang dengan harta, melainkan sebagai manusia biasa. Ratna, meski tidak setuju, mulai melihat kesungguhan di mata anaknya. Namun, di dalam hatinya, ia tetap merasa sulit menerima hubungan itu. Di sisi lain, Arga mencoba untuk tidak membiarkan tekanan keluarganya memengaruhi perasaannya pada Sari. Ia justru semakin menunjukkan perhatiannya kepada gadis itu. Ia sering membantu Sari menyelesaikan pekerjaannya di pasar atau hanya menemaninya berbicara tentang kehidupan.
Setiap hari yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat keyakinan Arga bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Berita tentang hubungan Sari dengan seorang pria kaya menyebar cepat di pasar, dan tidak semua orang memberikan dukungan. Beberapa pedagang memandang hubungan itu dengan sinis, sementara yang lain terang-terangan mencemoohnya. "Apa kau pikir pria seperti dia benar-benar akan serius denganmu?" ditanya seorang pedagang kain suatu pagi. "Dia hanya main-main, Sari. Pada akhirnya, dia akan meninggalkanmu." Kata-kata itu menusuk hati Sari, membuatnya semakin ragu akan hubungan mereka. Namun, setiap kali Arga datang dengan senyum tulusnya, keraguan itu sedikit demi sedikit sirna. "Tuan Arga bukan seperti itu," katanya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi tekanan dari sekitar tetap ada, dan Sari tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Di tengah cemoohan dan keraguan, Sari tetap berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan omongan orang, tetapi kadang-kadang, ketika malam tiba dan ia sendiri, hatinya terasa berat. Mampukah ia benar-benar menghadapi dunia yang berbeda ini? Menyadari bahwa Sari sering merasa ragu, Arga mulai mengambil langkah konkret untuk meyakinkan gadis itu. Ia mulai mengenalkan Sari kepada beberapa teman dekatnya, meskipun ia tahu bahwa keputusan itu bisa memicu penilaian negatif. "Ini Sari," katanya dengan bangga saat memperkenalkan gadis itu kepada sahabatnya, Bimo. Meskipun beberapa orang dalam lingkaran Arga merasa terkejut, Bimo, yang mengenal Arga sejak kecil, mendukung keputusan itu. "Kalau dia yang bikin lo bahagia, bro, gue dukung," ujar Bimo. Selain itu, Arga juga mulai membantu kehidupan Sari secara langsung. Ia memberi saran kepada Sari tentang bagaimana mengelola keuangannya dan bahkan menawarkan untuk membantu adik-adik Sari mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, Sari menolak dengan halus. "Tuan, saya tidak ingin menjadi beban," katanya. "Cukup dengan kehadiran Tuan, saya sudah merasa cukup." Arga tersenyum mendengar itu. Ia tahu bahwa Sari adalah wanita yang tidak akan menerima bantuan hanya karena kasihan, dan itu membuatnya semakin mencintai gadis itu. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan Sari. Seperti biasa, ia sedang bekerja di pasar, membantu seorang pedagang memindahkan dagangan. Namun, saat ia berjalan melewati gang utama pasar, ia melihat Arga berdiri di tengah kerumunan, mengenakan pakaian yang lebih santai dari biasanya. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berwarna biru. "Sari," dipanggilnya dengan suara lembut. Sari terkejut dan mendekat dengan penuh kebingungan. Saat ia tiba di hadapan Arga, pria itu berlutut di tanah yang kotor dengan satu lutut. "Sari, di tempat ini aku pertama kali melihatmu. Tempat ini mengubah hidupku. Kamu mengajarkan aku tentang arti kerja keras dan ketulusan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku?" Suara Arga begitu tulus, hingga seluruh pasar yang biasanya dipenuhi suara bising menjadi hening. Mata Sari berkaca-kaca. Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Iya, aku mau." Tepuk tangan bergema di pasar, diikuti sorak-sorai para pedagang. Di tempat sederhana itu, cinta mereka yang penuh perjuangan akhirnya berlabuh. Ketika Arga melamar di depan pasar yang penuh dengan saksi bisu kehidupannya, Sari tak kuasa menahan air mata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria seperti Arga, yang datang dari dunia yang begitu berbeda, mau mengorbankan segalanya untuknya. Seluruh pasar menjadi saksi momen tersebut. Para pedagang, kuli, dan bahkan pembeli yang kebetulan lewat berhenti untuk melihat peristiwa yang tidak biasa ini. Sari merasa tubuhnya gemetar. Dalam benaknya, ia masih merasa tak pantas. Bagaimana bisa aku, seorang kuli pasar, menikah dengan pria seperti dia? Pikirnya. Namun, ketika ia menatap mata Arga yang penuh dengan ketulusan, ia tahu bahwa ini adalah cinta yang nyata. "Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan, Tuan," katanya dengan suara bergetar. "Tapi jika kau yakin, aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu." Arga tersenyum, menghapus air mata di wajah Sari dengan lembut. "Kamu sudah menjadi yang terbaik, Sari. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri," jawabnya.
Dalam detik itu, Sari merasa semua keraguannya sirna. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang, tetapi melihat ke dalam hati. Meski keluarga Arga menginginkan pernikahan mewah dengan ratusan tamu undangan, pasangan itu memutuskan untuk mengadakan acara yang sederhana. Pernikahan dilangsungkan di sebuah balai kecil di dekat pasar, tempat di mana Sari telah menghabiskan sebagian besar hidupnya. Hanya orang-orang terdekat yang diundang keluarga, teman-teman Arga, dan para pedagang pasar yang sudah menjadi keluarga kedua bagi Sari. Di hari itu, Sari tampak anggun dengan kebaya sederhana berwarna putih yang ia pinjam dari seorang pedagang kain. Arga, yang biasanya tampil dengan pakaian formal, memilih mengenakan batik sederhana yang membuatnya terlihat lebih merakyat. Ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, air mata harum mengalir dari semua yang hadir. Para pedagang yang dulu meremehkan hubungan mereka kini ikut merasakan kebahagiaan pasangan tersebut. Cinta mereka memang luar biasa, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Pernikahan itu menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa mewahnya pesta, tetapi dari ketulusan hati yang dirayakan bersama orang-orang tercinta. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, Arga dan Sari berhasil menciptakan kehidupan yang harmonis. Arga membawa Sari ke rumah barunya, sebuah rumah sederhana yang ia pilih sendiri sebagai tempat mereka memulai kehidupan bersama, jauh dari kemewahan keluarga besar Arga. Di sana, mereka hidup sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Arga juga membantu Sari mewujudkan impian kecilnya. Ia mendukung Sari membuka usaha kecil di pasar, menjual hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh para pedagang lokal. Usaha itu tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga menjadi cara bagi Sari untuk membantu orang-orang di pasar yang dulu selalu mendukungnya. Kehidupan mereka tidak selalu mudah, tetapi mereka menghadapi setiap tantangan dengan saling mendukung. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lalui, kata Arga suatu malam ketika mereka sedang berbincang di teras rumah. Kehidupan mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala perbedaan. Bagi banyak orang, hubungan Arga dan Sari menjadi inspirasi. Mereka adalah contoh nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status atau harta. Kisah mereka menyebar luas, tidak hanya di kalangan pasar tetapi juga di media sosial, setelah seorang teman Arga membagikan cerita mereka. Banyak orang terharu membaca perjuangan cinta pasangan ini. Aku jadi percaya bahwa cinta sejati itu ada, tulis seorang pengguna media sosial di kolom komentar. Arga dan Sari tidak pernah menyangka bahwa kisah mereka akan memberikan pengaruh besar bagi banyak orang. Namun, bagi mereka, semua perhatian itu bukanlah tujuan. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa hidup bahagia dan saling mendukung. Arga, yang dulu merasa hampa meski memiliki segalanya, kini menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan sederhana bersama Sari. Sari, di sisi lain, merasa hidupnya kini penuh dengan makna. Ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga keberanian untuk bermimpi lebih besar. Bertahun-tahun setelah pernikahan mereka, Arga dan Sari masih hidup dengan bahagia. Mereka tetap menjadi pasangan yang rendah hati, meskipun usaha mereka kini berkembang pesat dan dikenal luas. Pasar yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka kini juga berubah. Berkat dukungan Arga dan kerja keras Sari, pasar itu menjadi lebih baik dan tertata, dengan fasilitas yang memadai bagi para pedagang kecil. Banyak pedagang mengatakan bahwa Sari dan Arga adalah anugerah bagi mereka. Mereka tidak pernah melupakan dari mana mereka berasal, ujar seorang pedagang buah yang sudah bertahun-tahun mengenal Sari. Kisah mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh bahwa cinta tidak mengenal batas. Cinta sejati adalah tentang menerima seseorang apa adanya, tanpa syarat atau pretensi. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kepalsuan, kisah Arga dan Sari adalah pengingat bahwa ketulusan hati adalah hal yang paling berharga dalam hidup.